Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ningrum Sekarsari. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba memaparkan pemecahan masalah pembelajaran yang terjadi di kelas yang saya ampu pada mata pelajaran bahasa Inggris. Adapun temanya saat itu yaitu greeting dan introducing karena pertemuan pertama bagi kelas 10 dalam menyatakan khususnya dalam menyatakan tanggal dan tahun. Adapun yang menjadi deskripsinya, yaitu saat itu peserta didik sebagian besar belum mampu menyatakan tanggal dan tahun dalam bahasa Inggris, baik secara lisan maupun tertulis dengan benar. Nah, saat itu ketika saya coba memaparkan jati diri saya, saat perkenalan di depan mereka menggunakan bahasa Inggris, kemudian saya coba juga untuk berinteraksi dengan mereka seputar pemaparan jati diri dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, ketika saya menanyakan when were you born, pada beberapa di antara mereka, nah sebagian besar mereka kesulitan menyatakan tanggal dan tahun dalam bahasa Inggris. Bahkan ada yang bertanya, Bu, Juni itu apa bahasa Inggrisnya? Bu, kalau Agustus bagaimana membaca bahasa Inggrisnya? Bu, kalau tahun ini gimana membacanya? Kemudian kalau menyatakan uh, bulan bulan ini tanggal sekian itu bagaimana, Bu? Nah, bahkan ada beberapa di antaranya lagi yang untuk menyatakan tanggal aja, angka-angka aja masih belum paham. Itu yang saya temukan ketika di awal pembelajaran di kelas tersebut. Nah, yang menjadi akar permasalahannya itu menurut saya ini dikarenakan pembelajaran yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya itu dilaksanakan secara daring karena efek pandemi. Walaupun memang ada pembelajaran secara tatap muka, tetapi itu hanya terbatas dan tidak kontinu. Dalam arti ketika pembelajaran tatap muka terbatas itu diberlangsungkan, tiba-tiba karena ada ada kasus peningkatan lagi di COVID tersebut, maka ditutup lagi pembelajaran secara tatap mukanya. Kemudian yang kedua, pembelajaran daring yang selama ini dilaksanakan di saat pandemi, khususnya bagi saya pribadi, itu saya rasa kurang efektif. Kemudian yang ketiga, minimnya pembelajaran praktik selama KBM saat pandemi. Nah, ini yang menurut saya paling penting dalam arti permasalahan yang urgentnya di sini. Karena bagi saya pembelajaran bahasa Inggris itu tidak hanya sebatas teori, menulis, mencatat, dan sebagainya, tapi akan lebih terlihat dengan adanya praktik, terutama dalam berbicara, speaking. Walaupun terkadang memberikan umpan balik kepada siswa untuk mempraktekkan apa yang sudah diajarkan, tetapi banyak sekali kendala. Jadi hampir sedikit sekali ya, hanya sedikit sekali yang memenuhi uh, penugasan yang diberikan oleh saya terutama sebagai gurunya. Hanya segelintir saja. Hal itu dikarenakan ada kendala yaitu di dalam permasalahan jaringan. Kemudian perangkat yang dimiliki oleh siswa itu sendiri, kemudian kuota, banyak lagi kendalanya, sehingga sangat minim sekali pembelajaran praktik ini dilaksanakan selama KBM selama pandemi begitu. Padahal menurut saya pembelajaran praktek ini dalam pembelajaran bahasa sangatlah penting. Nah, melihat hal tersebut, maka saya mengambil inisiatif solusi yaitu dengan cara mengulang kembali materi-materi yang terkait dengan uh, masalah tadi, yaitu menyatakan tanggal dan tahun. Saya coba untuk jelaskan kembali cardinal number itu bagaimana, seperti apa, ordinal number seperti apa, kemudian days dan months juga, walaupun ini hal-hal sederhana, tapi saya coba untuk berikan kembali bagi yang belum paham, semoga menjadi paham, dan yang bagi yang sudah akan lebih memperkuat pemahaman mereka. Saya juga berikan latihan dan drill. Nah, ini yang paling penting adalah saya berikan drill, terutama dalam pengucapan dan penulisan. Selain itu, saya juga memberikan praktik penerapan materi tersebut, baik secara individu, berpasangan, atau berkelompok. Salah satu contohnya yaitu dengan cara berinterview satu sama lain untuk mempraktekannya, sehingga secara lisan akan terlihat bagaimana kemampuan mereka dalam menyatakan tanggal dan tahun. Dari situ terlihat di akhirnya bahwa peserta didik sebagian besar pada akhirnya mampu mengucapkan nama-nama hari dengan benar,
Kemudian peserta didik juga pada akhirnya sebagian besar mampu mengucapkan nama-nama bulan dengan benar. Dan yang terakhir, peserta didik pada akhirnya sebagian besar mampu menyatakan tanggal dan tahun, baik secara tertulis maupun secara lisan. Nah, itulah pemaparan mengenai pemecahan permasalahan yang terjadi di kelas yang saya ampu pada materi pertama mengenai pemaparan jati diri. Mohon maaf jika ada kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.